Saya jawab yang kedua dulu ya. Yang pertama untuk normalisasi sungai atau kali Cakung lama, pasti nanti di ujungnya akan ada pembebasan lahan. Terutama yang kemarin yang kita lihat, yang hampir di atas sungai itu sudah menjadi rumah, pasti akan ada pembebasan lahan. Dan juga pelebarannya sampai dengan 15, dan itu kiri kanannya kita buat jalan inspeksi, pasti juga ada pembebasan lahan. Dan demikian, kalau toh harus ada pembebasan lahan, kami lakukan. Untuk OMC mengenai anggarannya memang sudah dialokasikan. Jadi selama anggarannya masih ada dan selama dibutuhkan untuk kebutuhan penanganan banjir di Jakarta, kami lakukan. Kami sebenarnya juga melakukan di perbatasan, karena memang ada kemungkinan untuk beberapa hari ini, baik di Tangerang Selatan, kemudian di Bogor, Bekasi, curah hujannya tinggi. Percuma mengerjakan hanya Jakarta, kemudian kami mendapatkan kiriman yang cukup besar, sehingga dengan dilakukan secara keseluruhan. Tetapi memang fokus utamanya adalah Jakarta. Fokus utamanya Jakarta. Aku izin Pak, ini terkait dengan banjir masih Pak, kan banyak jalan di Jakarta akibat banjir dan genangan ini berlubang. Tanggapannya seperti apa? Apakah nanti akan dilakukan perbaikan? Kemudian yang kedua Pak, di Jakarta Utara kemarin terjadi pencurian kabel lampu sampai menyebabkan seminggu lampu mati di Jakpus. Tanggapannya seperti apa ini Pak? Terima kasih. Jadi untuk kabel yang diambil sudah dilaporkan ke Polres dan sudah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Kebetulan ada Pak Wali Kota, sebenarnya itu sudah ditangani secara langsung oleh kepolisian. Yang pertama tadi apa? Akibat banjir dan genangan. Jadi hal yang berkaitan dengan jalan berlubang, saudara-saudara sekalian, sebenarnya pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga ingin segera melakukan penambalan atau penanganan jalan-jalan yang berlubang. Tetapi sekali lagi, karena sampai dengan tanggal 1 curah hujannya itu akan tinggi, kalau kita lakukan sekarang pasti 1-2 hari akan terkelupas kembali. Dan itu terjadi kemarin yang ada di Jalan Gatot Subroto. Karena saya memerintahkan secara langsung. Ternyata nggak begitu curah hujan tinggi. Nah, kenapa kemudian harus dilakukan yang lebih, bukan hanya menambal, tetapi membuat aspal yang baru, dan itu perlu waktu. Saya akan minta kepada Dinas Bina Marga begitu curah hujannya berkurang untuk dilakukan, karena budgetnya nggak jadi masalah untuk Jakarta. Pak izin Pak, boleh Pak buat penanganan kesehatan masyarakat pasca banjir, terutama kan ini lagi ada bahaya kencing tikus Pak, itu penanganan dari Pemprov gimana? Sama satu lagi yang normalisasi di Ciliwung, itu jadinya relokasi atau pembebasan lahan atau bagaimana Pak izin? Yang Ciliwung tentunya ada pembebasan lahan, ada relokasi, dan penanganannya segera dilakukan karena membuat tanggul dan sebagainya itu kan dilakukan oleh PU, Kementerian PU, tetapi pembebasan lahan oleh DKI Jakarta. DKI Jakarta sudah mengeluarkan penlok untuk itu, jadi akan segera ditangani. Yang berkaitan dengan kencing tikus Pak. Banjir karena kan genangan air itu rentan banyak bakteri dan lain-lain. Kencing tikus itu bahaya Pak, kalau misalkan kena kulit atau luka nanti mengakibatkan penyakit Pak. Saya terus terang untuk urusan kencing tikus saya belum bisa jawab. Pak Wali Kota coba bantu jawab untuk kencing tikus. Baik, untuk keluarga kami yang terkena setelah pasca banjir itu, kami sudah langsung berkoordinasi dengan puskesmas kelurahan dan kecamatan untuk memberikan karbol. Pada saat mereka bersolusi, kita siram karbol semuanya. Itu untuk pencegahannya ya Pak ya? Oke. Pak izin Pak. Pak izin. Terkait ini Pak, harga daging yang naik akhir-akhir ini di Jakarta Pak, seperti apa Pak tanggapannya? Harga daging yang naik akhir-akhir ini. Harga daging sapi makin mahal Pak. Pedagang kemarin gini, pada waktu itu kan ada yang demo. Kemudian saya sudah memerintahkan untuk ditangani, dan akhirnya demo sudah tidak, dan mereka sudah berjualan. Kalau kemudian harga daging mengalami kenaikan, saya baru tahu ya, saya akan cek lagi. Tapi intinya adalah Jakarta ini untuk hal yang berkaitan dengan harga-harga akan kami kontrol melalui TPAD, dan sekaligus inflasi di Jakarta terjaga sekali.
Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gub. Jadi di lokasi ini Bu Ica terakhir ekskavatornya berapa? 9 amfibi 2 long eskavator. Itu per hari ini bekerjanya berapa lama Pak? Sampai Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Senin sampai Jumat. ada titik prioritas nggak Pak yang bakal dilakukan lebih banyak ekskavatornya? Ya semuanya pokoknya penanganan untuk Cakung Lama, Kali Cakung Lama ini kita lakukan. Bagi saya yang penting targetnya adalah sampai dengan akhir tahun 2027 normalisasi Cakung Lama sudah selesai sampai dengan yang kemarin kita lihat di YouTube. Karena itu akan menyelesaikan prinsip terutama dampak di sekitar Kelapa Gading. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.